Jepang libas skuad Garuda 6-0. Kalah dari Senegal, Inggris ukir catatan negatif. Belanda pesta 8-0 ke gawang Malta. Chili gagal lolos ke Piala Dunia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia mempertemukan Malaysia versus Vietnam. Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Joao Figueiredo membawa Malaysia unggul 1-0 pada menit ke-49. Rodrigo Holgado lantas berhasil membawa keunggulan 2-0 Malaysia 10 menit berselang. Pemain berdarah Inggris Lavere Corbin-Ong mencetak gol ketika Malaysia di menit ke-67. Bek keturunan Belgia, Dion Coles memastikan kemenangan Harimau Malaya 4-0 lewat golnya di menit ke-88. Pasukan Peter Klamovski sekarang memimpin klasemen grup F dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Cina versus Bahrain bermain di Stadion Loking Chongqing, Cina hingga laga memasuki menit ke-40. Kedua kesebelasan belum ada yang mencetak gol keunggulan. Petaka didapat Bahrain di menit ke-90+3 karena wasit memberi hadiah penalti kepada tim tuan rumah. Wang Yudong yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan hasil laga tersebut, Cina finish posisi kelima dengan 9 poin, sementara Bahrain juru kunci dengan 6 poin. Arab Saudi versus Australia berlangsung di King Abdullah Sport City. Dalam laga terakhir grup C Piala Dunia, Abdul Rahman Al-Obud membawa Arab Saudi memimpin 1-0 di menit ke-19. Australia malah bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-42 lewat Conor Metcalfe. Skor tersebut bertahan sampai turun minum. Arab Saudi kecolongan pada menit ke-48. Michael Duque mencetak gol untuk membawa Australia berbalik memimpin 2-1. Australia mengunci posisi kedua dengan 19 poin. Untuk meraih tiket ke Piala Dunia, Arab Saudi ada di posisi ketiga dengan 13 poin. Indonesia menghadapi Jepang pada laga terakhir grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang memimpin pada menit ke-15, umpan sirang Shun Sukomito disambar Daichi Kamada. Jepang mengadakan keunggulan 4 menit berselang. Takefusa Kubo melepas sepakan yang tak bisa dihentikan Emil Audero. Kamada membawa Jepang memperlebar selisih menjadi 3-0 pada menit ke-51. Ia menceploskan bola dengan dingin. 2 menit kemudian, gol keempat Jepang benar-benar hadir. Sepakan Ryoya Morishita berakhir di pojok kanan bawah gawang. Jepang sudah memimpin 5-0 pada menit ke-58. Kejelian Kubo melepas umpan diselesaikan dengan sontekan oleh Machino. Jepang mencetak gol ke-6 pada menit ke-80. Bola liar disambar Mao Hosaya ke dalam gawang. Hasil ini tak mengubah apapun untuk kedua tim. Jepang finish di posisi teratas dengan 23 poin, sementara Indonesia finish keempat dengan 12 poin. Palestina versus Oman berlangsung di King Abdullah II Stadion, Amman, Yordania. Palestina memimpin 1-0 di menit ke-49 lewat Uday Ali Abdul Rahim Haraut yang membuat situasi di atas angin. Kemenangan Palestina yang sudah ada di depan mata harus lenyap karena wasit memberikan penalti Isam Al-Sabi pada menit ke-90+7 untuk membuat laga tuntas 1-0. Air mata para pemain Palestina pun berjatuhan dengan rasa sakit kehilangan poin penuh di penghujung laga. Korea versus Kuwait berkesudahan dengan skor 4-0. Korea telah unggul 1-0 pada babak pertama. Gol Korea dicetak Jeon Jinwoo memanfaatkan asis Hwang In-pyeong pada menit ke-30. 3 gol tambahan pada babak kedua. Gol kedua dicetak Lee Kang-in memanfaatkan asis Ji-bae di menit ke-51. 3 menit kemudian, Oh Hyung-kyu mencetak gol setelah umpan Ji-bae membuat keunggulan Korsel menjadi 3-0. Gol penutup Korea dicetak Lee Jae-sung setelah umpan Oh Hyung-kyu pada menit ke-72. Klasemen akhir Korea di grup B di puncak dengan 22 poin. Kuwait di posisi terakhir dengan 5 poin. Pertandingan Finlandia versus Polandia berlangsung di Stadion Kandang Finlandia dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Joel Pohjanpalo membuka skor untuk Finland lewat penalti pada babak pertama. Benjamin Kalman mengadakan keunggulan Finland di babak kedua dengan memanfaatkan asis Oliver Atman. Polandia sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Jakub Kiwior. Finlandia unggul 2-1 hingga akhir laga. Berkat hasil ini, Finlandia berhasil menggusur Polandia dari posisi teratas klasemen grup G. Inggris melawan Senegal pada laga persahabatan di City Ground. Harry Kane membawa Inggris memimpin 1-0. Sang kapten meneruskan umpan Conor Gallagher menjadi gol.
Sampai akhirnya di menit ke-40, Senegal bisa menyamakan skor. Ismail Assar bisa meneruskan asis Nicholas Jackson menjadi gol. Habib Diarra membawa Senegal berbalik unggul menjadi 2-1. Ia bisa meneruskan umpan terobosan menjadi gol pada menit ke-62. Malah Senegal yang mengunci kemenangannya di masa injury time, Cheikh Sabali menghukum Inggris kalah 1-3. Ini menjadi kekalahan perdana Tuchel sejak ditunjuk melatih Inggris awal tahun ini. Senegal mencetak sejarah penting dalam dunia sepak bola dengan menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mengalahkan timnas Inggris dalam pertandingan internasional resmi. Ini menjadi momen bersejarah sekaligus mengejutkan bagi Inggris yang selama ini tercatat dominan atas tim Afrika dengan catatan 15 kali menang, 6 kali imbang, dan harus sekali kalah setelah pertandingan ini. Kekalahan ini juga menandai kedua kalinya Inggris kalah di kandang dengan selisih 2 gol atau lebih setelah terakhir kali terjadi pada tahun 1995 melawan Brazil. Belanda versus Malta bermain di Euroborg. Belanda langsung unggul sejak menit ke-9. Tuan rumah dapat penalti dan bisa dieksekusi Memphis Depay menjadi gol. Keunggulan Belanda bertambah di menit ke-16. Depay mengubah skor menjadi 2-0. Kali ini memanfaatkan umpan Denzel Dumfries. 4 menit berselang, Kapten Virgil van Dijk ikutan mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, 5 gol tambahan bisa ditambah Belanda. Xavi Simons membawa skor menjadi 4-0 di menit ke-61. Disusul Doniel Malen menambah gol pada menit ke-74 dan 80, Noah Lang di menit ke-78, dan Mickey van de Ven di menit ke-90+2. Skor akhir menjadi 8-0. Hasil ini membuat Belanda langsung naik ke peringkat kedua grup G dengan 6 poin dari 2 laga, dan Malta menjadi juru kunci dengan 1 poin. Memphis Depay telah mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Belanda sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas dengan total 51 gol. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Malta, Depay berhasil mencetak 2 gol yang membawanya melampaui rekor Robin van Persie yang sebelumnya memegang rekor dengan 50 gol. Prestasi ini menjadikan Depay mengukuhkan posisinya sebagai ikon sepak bola Belanda, mengalahkan legiun-legiun besar sebelumnya seperti Van Persie dan Klaas-Jan Huntelaar. Chili harus menelan kekecewaan besar setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 0-2 dari Bolivia dalam pertandingan kualifikasi CONMEBOL yang berlangsung di La Paz. Gol dari Miguel Terceros dan Enzo Monteiro membawa Bolivia mengamankan kemenangan penting sekaligus memastikan Chili absen di ajang Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut setelah kegagalan mereka pada tahun 2018 dan 2022. Kegagalan ini menyakitkan bagi para pendukung sepak bola Chili. Kieran Tierney resmi bergabung kembali dengan klub masa kecilnya, Celtic. Setelah dilepas oleh Arsenal, pemain berposisi bek kiri berusia 28 tahun ini menandatangani kontrak permanen selama 5 tahun yang mengikatnya di Celtic hingga musim panas 2030. Celtic secara resmi mengumumkan kesepakatan ini yang juga telah dikonfirmasi oleh manajer Brendan Rodgers dengan harapan besar Tierney akan membantu mempertahankan posisi puncak klub di kompetisi domestik maupun internasional. Chelsea gagal merealisasikan transfer Jamie Gittens dari Borussia Dortmund menjelang Piala Dunia klub FIFA setelah klub Jerman tersebut menolak tawaran ketiga senilai 55 juta euro. Menurut jurnalis sepak bola Florian Plettenberg, upaya Chelsea mendapatkan winger berusia 20 tahun itu kandas karena Dortmund tetap kokoh pada penilaian nilai pemainnya. Meskipun Chelsea berulang kali mencoba membawa Gittens ke Stamford Bridge, kesepakatan akhirnya ditutup dengan Dortmund menolak tegas tawaran yang diajukan. Borussia Dortmund secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda berbakat asal Inggris Jude Bellingham dari Sunderland. Pemain berusia 19 tahun ini menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan klub Bundesliga tersebut hingga tahun 2030. Transfer ini disebut-sebut dengan nilai sekitar 30,5 juta euro yang dapat bertambah hingga 38 juta euro dengan klausul tambahan serta terdapat klausul penjualan kembali sebesar 15% untuk Sunderland. Job kini akan menapaki jejak kakaknya Jude Bellingham yang lebih dulu bersinar di Signal Iduna Park. Liverpool telah mencapai kesepakatan verbal dengan Bayer Leverkusen untuk merekrut bintang muda asal Jerman Florian Wirtz. Dalam kesepakatan bernilai hingga 150 juta euro, termasuk tambahan-tambahan menurut laporan dari Fabrizio Romano. Wirtz sendiri sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Merseyside tersebut sejak 2 minggu lalu, menandakan bahwa proses transfer kini berada di tahap akhir. Pemain berusia 22 tahun ini diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis serta penandatanganan kontrak dalam beberapa hari mendatang.
Claudio Ranieri telah menolak tawaran untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Italia. Ranieri memilih tetap menjalankan perannya di AS Roma sebagai bagian dari manajemen klub. Keputusan ini disampaikan setelah pertimbangan matang di mana Ranieri menyatakan rasa terima kasih atas kesepakatan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), namun lebih memilih untuk setia di klub ibu kota tersebut. Keputusan Ranieri ini memberikan kepastian bagi AS Roma dalam membangun struktur kepelatihan mereka menjelang musim Serie A yang akan datang. Igor Tudor dipastikan bertahan di Juventus. La Vecchia Signora mengumumkan Tudor tetap menangani tim di musim 2025-2026 mendatang. Tudor mulanya diperkirakan akan diganti musim panas ini, tapi situasi merumit dan Juventus pun tak bisa mengaktifkan opsi untuk membatalkan kontrak Tudor. Kelolosan itu pula yang secara otomatis mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak setahun hingga 2026. Juventus memegang opsi membatalkan kontrak itu senilai 1 juta euro dengan target 31 Juli 2025. Kevin De Bruyne, gelandang bintang asal Belgia yang baru saja meninggalkan Manchester City sebagai agen bebas, dikabarkan telah menyetujui kontrak dengan klub Serie A Napoli. Kesepakatan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim ini tengah memasuki tahap krusial, yaitu tes medis yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis mendatang. Kedatangan De Bruyne ke Napoli menjadi kabar gembira bagi para pendukung klub juara Serie A tersebut yang menantikan kontribusi besar dari sang maestro tengah lapangan. Klub Serie A Como berhasil mengamankan tanda tangan talenta asal Kroasia Martin Baturina dari Dinamo Zagreb dengan nilai transfer mencapai 25 juta euro termasuk bonus. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak hingga tahun 2030 dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan medis. Baturina yang telah membukukan 12 caps bersama timnas Kroasia tampil cemerlang musim lalu dengan koleksi 4 gol dan 10 assist dalam 33 pertandingan liga. Juan Garcia akan bergabung dengan FC Barcelona setelah kontrak 5 tahun dilaporkan telah siap ditandatangani. Kabarnya, Barcelona segera membayar klausul rilis sebesar 25 juta euro kepada Espanyol klub asal Garcia. Kiper muda berusia 24 tahun ini dianggap sebagai pengganti jangka panjang Marc-Andre ter Stegen dan kedatangannya disambut antusias oleh para penggemar. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen terkait transfer telah lengkap dan proses administrasi tinggal menunggu tahap akhir penandatanganan kontrak. Franco Mastantuono dipastikan tidak akan bermain untuk Real Madrid dalam Piala Dunia antar klub 2025. Mastantuono tetap masuk dalam skuad River Plate yang akan berlaga di turnamen tersebut. Hal ini terjadi karena kesepakatan transfer sebesar 45 juta euro antara Real Madrid dan River Plate baru akan resmi berlaku setelah Mastantuono berulang tahun ke-18 pada Agustus mendatang. Dengan demikian, ia akan tampil bersama klub asal Argentina tersebut selama turnamen berlangsung. Manchester City resmi mengumumkan perekrutan gelandang serang muda berbakat Ryan Cherki dari klub Lyon dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya hingga musim panas 2030. Transfer ini dilakukan dengan nilai transfer sekitar 36 juta euro ditambah potensi tambahan mencapai 6 juta euro. Cherki yang kini berusia 21 tahun akan segera tersedia untuk dimainkan oleh pelatih Pep Guardiola dimulai dari ajang FIFA Club World Cup musim panas ini di Amerika Serikat. Manchester City telah resmi mengumumkan perekrutan penjaga gawang berpengalaman Marcus Bettinelli yang sebelumnya berseragam Chelsea. Kontrak Bettinelli bersama tim asuhan Pep Guardiola ini berlaku selama 1 musim hingga Juni 2026. Kedatangan Bettinelli dinilai strategis karena ia akan mengisi posisi sebagai pilihan ketiga di bawah Ederson dan Stefan Ortega tepat waktu untuk persiapan menghadapi FIFA Club World Cup mendatang. Dengan pengalaman yang matang, Bettinelli diharapkan dapat memperkuat kedalaman skuad Manchester City. Thomas Frank akan ditunjuk sebagai pelatih baru Tottenham Hotspur, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Ange Postecoglou. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa kesepakatan antara Tottenham dan Frank sudah tuntas termasuk dalam hal kontrak dan staf pendukung. Brentford, klub asal Frank, telah menyetujui pelepasan pelatih ini dengan biaya sekitar 10 juta pound sterling, menandai transfer besar untuk membawa Frank ke tim London Utara tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.